Jawabannya diqadha atau tidak? Ada dua pendapat. Dan belum dibaca. Jangan dijawab dulu kalau belum dibaca. Belum dibaca. Jika ada perempuan mendapati waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, dia belum sholat, kemudian dia haid, maka apakah dia mengqadha atau tidak? Ini ada khilaf ulama. Kasus yang seperti apa? Catat dekat situ. Contohnya kasus azan zuhur 12.30, tapi karena dia masak, dia tunda sholatnya 13.30, ternyata keluar darah haid. Artinya baru keluar jam 13.30 dan belum sholat gara-gara masak. Nah, jam berapa sholat zuhur? 12.30. Dia saat 12.30 suci. Jam 1 suci. Cuman suaminya bilang, aku mau pulang, mau makan. Habis makan balik kantor. Jadi terpaksa lah dia masak. Karena masak. Sampai 13.30 waktu mau wudu, dia jongkok, dia periksa pakai kapas, ternyata isinya darah. Oh, dia kapan kodonya? Jam berapa dia kodonya? Jawabannya 7 hari lagi, 8 hari lagi setelah dia suci. Setelah suci. Kejadian waktu itu misalnya hari Rabu. Hari Selasanya sudah suci. Zuhur juga. Nah, dia ingat-ingat, oh iya. Waktu Rabu lalu, gara-gara suamiku mau pulang, makan, aku tidak sempat zuhur. Belum zuhur tiba-tiba haid. Pertanyaannya, ini zuhur Selasa ini, berapa kali aku zuhur? 1 kali yang buat hari ini aja, ataukah 2 kali ditambah dengan zuhur yang Rabu lalu? Itu kasusnya. Jawabannya? Jawabannya diqadha atau tidak? Ada 2 pendapat. Dan belum dibaca. Jangan dijawab dulu kalau belum dibaca. Belum dibaca. Coba dibaca. Pendapat pertama, dia wajib mengqadha salat tersebut. Itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan qadha salatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ukuran lama waktu yang didapatkan hingga dia wajib mengqadha salat tersebut. Para ulama beda pendapat lagi. Seberapa durasi dia sudah harus qadha? Semata-mata dengar azan kah? 5 menit kah? 10 menit kah? Atau berapa lama? Kalau di contoh saya 1 jam. Ya kan? Kalau contoh 1 jam saya bikin karena mencakup semua pendapat. Nah, silakan. Apa saja pendapatnya? Yang pertama, ada yang berpendapat jika dia mendapatkan waktu tersebut sampai takbiratul ihram, lalu dia haid, dia wajib mengqadha salat itu. Pendapat pertama, cukup sebatas takbiratul ihram. Takbir. Sebatas takbir. Berarti singkat sekali. Yang kedua, ada juga yang berpendapat jika dia mendapatkan waktu salat itu sekitar 1 rakaat, karena telah mendapatkan 1 rakaat berarti telah mendapatkan waktu salat sepenuhnya, sehingga tidak bisa kurang dari 1 rakaat, sebagaimana halnya mendapatkan waktu salat Jumat. Tadi teman-teman bilang 1 rakaat 2 menit. Berarti kalau azan zuhurnya 12.30, dia haid 12.32. Alias dapat 1 rakaat. Ya, kalau yang tadi 12.31 pun mungkin sudah qadha. Pendapat yang ketiga adalah jika dia mendapatkan waktu yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan salat sampai selesai sebelum datangnya halangan itu atau haid, lalu dia tidak mengerjakan salat pada saat itu, maka salat itu masih tetap menjadi kewajibannya hingga dia bersuci kemudian mengerjakan salat. 1 salat zuhur berapa menit? Berapa menit antum salat zuhur? Anggap aja 8 menit lah ya. 1 rakaat 2 menit. Ya, 8 menit. Berarti 12.38 sudah haid. Haid maka sudah qadha. Nah. Pendapat berikutnya? Pendapat yang keempat,
jika dia mendapatkan waktu sekitar 5 rakaat. 5 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Tadi antum bilang 8 menit. Ya, 1 rakaat berapa menit? 2. Berarti 12.40. Kurang lebih. Terus? Ada juga yang berpendapat lain. Jika seorang wanita mendapatkan waktu, kemudian waktu itu semakin menyempit sehingga dia tidak dapat mengerjakan sholat secara sempurna pada akhir waktu tersebut, lalu datang halangan atau haid itu, dia wajib mengqadha sholat itu setelah bersuci. Ya, wallahu alam, intinya adalah ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Pendapat yang kedua mengatakan, seorang wanita tidak berkewajiban untuk mengqadha salat secara mutlak, baik dia haid di awal waktu maupun di akhir waktu. Karena Allah telah menjadikan waktu tertentu bagi salat, di awal dan di akhirnya. Telah diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat pada awal waktu dan pada akhir waktu. Dengan demikian, dibenarkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu salat di akhir waktu tidak disebutkan sebagai orang yang berbuat maksiat. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Zahiriyah. Yang rajih atau lebih kuat dan benar dari pendapat-pendapat di atas, insya Allah adalah seorang wanita jika mendapatkan waktu salat lalu dia tidak mengerjakan salat tersebut sampai waktu itu menyempit, ketika dia tidak dapat lagi mengerjakan salat dengan sempurna di akhir waktu, kemudian dia haid sebelum mengerjakan salat itu, dia wajib mengqadha salat tersebut setelah suci, sebab dia telah bersikap meremehkan pelaksanaan salat. Itulah yang difatwakan oleh Yang Mulia Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan itu pula yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Pendapat yang rajih yang dipilih oleh Syekh bin Baz juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sampai waktu sholatnya mau habis akhirnya keluar haid maka qadha. Kalau zuhurnya 12.30 dan asarnya 15.30 maka bahkan sampai 15.29 haidnya keluar, maka zuhur yang kemarin harus diqadha setelah suci. Dan saya dari awal tadi sudah mengatakan begini, untuk yang aman adalah qadha saja. Ya, kalau antum tidak qadha, kalau antum kan gak haid ya. Kalau mbak-mbak atau para akhwat tidak qadha, itu nanti ada yang mempermasalahkan. Siapa? Yang mengatakan qadha. Tapi kalau para akhwat mengqadhanya, nggak ada yang mempermasalahkan. Begitu. Jadi sebaiknya apa? Qadha aja. Berapapun waktu yang anti dapatkan dari waktu zuhur. Ya, kalau memang tadinya sempat untuk sholat zuhur, setelah itu ditunda-tunda, misalnya karena masak dan lain-lain, akhirnya malah haid, maka qadha saja zuhur yang waktu itu. Kapan mengqadhanya? Setelah suci.